C. Ya, gitu. Nah, vitamin C-nya saya mengujikan sendiri. Nah, Terus wis ono hasil antioksidannya. belum. Kira-kira minggu depan. Nah, vitamin C-nya kan saya mengujikan sendiri. Itu pakai yang metode dari Terasi. Gak metode yodium. kan harus ditunggu sampai warna biru. Nah, itu nggak keluar biru-biru. Berarti gak ono vitamin C ini, ya toh. Mm. Kalau misal antioksidan aja gitu gimana? Gak apa-apa. Berarti nggak usah vitamin C ya? Oh, lah ya wis gak ono. Iya, Engko dinyatakan aja vitamin C-nya pada saat membahas antioksidan, antioksidan itu sempat disebutkan aja bahwa tidak sudah melalui pengujian antioksidan metode ini tidak di itu. Berarti mungkin itu ono vitamin C ini tapi kecil banget gitu loh. Jadi metode titrasi itu tidak mendeteksi, tidak mampu mendeteksi kandungan vitamin C yang sangat rendah. Kayaknya gitu. Nah, emangnya itu ya apa sih cara proposalnya apa prosedurnya apa? vitamin C. Enggak apa jenenge produknya itu ya apa coba Eh, ceritakno aku ya Prof, lali. suaramu silent, Prof. Masuk. Rikup, suara Rikup masuk. Silent, silent. Kalau selesai baru diujikan. Nanti ya, kamu harus segera menyelesaikan ini. Ya. Ini SRP ya. Ini. Iya, SRP. Ya, ayo, ayo, ayo. Nah, berarti terhubung ya, Dek, ya? Peluntung berarti sudah. Cek, mungkin belum anu.
Oke, Pak. Oke, Pak. Prof Nur, Prof Nur, Prof. Halo, halo Prof Nur, halo Prof Nur. Wah, Prof Nur nggak denger ya kalau online ya. Ya dengar Bu Lili, tapi kan Oh, di unmute punya aku. ya. Iya, nanti di penjaminan mutu.
Terus Hah? Kagak lah. Sampai ini. Iya lah. Gue anda aku. Baik Bapak Ibu, masuk ke agenda selanjutnya, langsung kita dengarkan paparan materi sosialisasi program BIPA Penelitian dan Pengabdian tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ibu Profesor Dr. Nur Saidah, SEM SIAK CA, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Waktu dan tempat dipersilakan. Dari situ Mbak, sebenarnya juga screen-nya juga ada kok. Share screen juga, sini juga ada screen. Kan nggak iso bareng nanti. Bareng. Oh iya. Sini, di sini aja. Maksudnya tunggu nggak dari sana? Mau kejadian di Zoom Mas? Ya.
Halo, Assalamualaikum. Bapak Ibu yang situ, apakah bisa mendengarkan kami? Kedengaran, Prof. Kedengaran, Prof. Meskipun Sama saya kedengaran. Coba Mas, coba. Enggak, maksudnya dari sana. Bapak Ibu yang ada di Zoom, apakah bisa mendengarkan yang di Zoom? Suaranya agak jauh, Siapa saja yang ada di Zoom? kurang jelas. Coba Mas. Suara tenggelam, muncul tenggelam, tidak jelas, Ibu Prof. Jelek banget suaranya, cempreng lagi, cempreng. Mbak Rita, yang penting Mbak. Bisa nggak ada ngecek di sana Mbak? Ada enggak? Enggak Mbak. Tidak kabar ya. Aku tak. Terdengar tapi rasanya jauh. Halo, Terdengar tapi nggak gema gitu, Bro. halo, apakah di Zoom kedengaran Pak Budi? Halo, Zoom-nya aktifnya coba. Matikan itu. Bluetooth-nya matikan, Kak. Pak Budi Koto, dengan kami nggak Pak? Cempreng, Prof, cempreng suaranya, Prof, cempreng. Suaranya Pak Budi. Suaranya terdengar Oh, jauh, jelas. terdengar jauh. Bentar, Bro. Ya, terus. Mati sama Bluetooth. Ya. Bentar. Oh my God. Bentar, Bro. Suaranya pakai. Sudah, Bro. Bapak. Bapak, jangan ngomong. Halo, Assalamualaikum Pak Budi. Apakah sudah kedengaran? Pak Budi, tolong diambil Pak, biar bisa kami dengar Pak. Kalau gitu gini, bisa nggak? Aku berarti masuk dulu, suaraku masukkan. Oh, bisa. Jangan logi. Pasti ada Pak. Kita jadi dulu. Suara tidak terdengar, Prof.
Memang Bu, belum ada Halo, suara ini ya, Prof. Assalamualaikum. Oh. Apakah kedengaran? Kalau ini saya kedengaran, Prof. Kalau ini saya kedengaran. Sudah lumayan Oke. ini, sudah lumayan. Sudah jelas ya Bapak Ibu? Sudah. Sudah, kalau ini Baik. terdengar jelas. Tadi enggak. Sekarang sudah Iya. bagus, Prof. Monggo, Prof. Sudah nggak cempreng lagi berarti. Oke. Enggak, sudah enggak. Mbak. Kita anu ya Mbak. Iki iki loh. Iki ono notifikasi reclaim tak stay partisipan ya aku ya. Sudah ya. Iki kok Michael. Lah kok namaku Michael Jackson ya? Se. Mbak Lita ini. Apa-apa, Prof. Lucu, Prof. Michael Jackson. Jenengku Michael Jackson. Gak apa-apa, Prof. Hebat, Iya, Prof. Oke, saya akan. Oh, Lah penyanyi lah. Nggak apa-apa, bagus itu. Hebat. Ojo, belum aku gak iso nyanyi. Bentar. Nah, baik, apakah yang di Zoom? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bapak Ibu, ada sedikit kita perbaikan teknis. Halo, Bapak Ibu yang ada di Zoom, apakah sudah kami? Menghilang lagi, Prof. Menghilang, muncul, tenggelam. Tapi nggak apa-apa, Prof. Waktu sudah lanjut, sudah lanjut aja. Tapi suaranya menghilang, muncul, menghilang, muncul. Ini tidak ada lagi suara ya, Prof? Unmute. Tidak ada suara ini. Halo, apakah suara saya kedengaran? Ini bagus. Bagus, Prof. Ya, baik. Semoga bagus terus, Prof. Semoga Ya, bagus baik. terus. Lancar, yuk. Sebentar. Saya. Ini terkait dengan baik, nggak usah pakai mic ya. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, baik yang offline, ini ada di ruangan Aula Fakultas Sastra, dan Bapak Ibu yang ada di Zoom. Semoga suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu yang ada di Zoom. Jelas, Prof. Terdengar Jelas, jelas. jelas. Semoga jelas, Prof. Lanjut, Prof. Baik. Lanjut. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita pada siang hari ini bisa berkumpul di acara sosialisasi panduan pelaksanaan KIPA penelitian dan pengabdian Universitas Dr. Sutomo. Contoh ya. Semuanya sehat ya Bapak Ibu. Nah, ini loh. The rule of investor behavior and psychological Tolong di mute yang ada di Zoom. sebelumnya untuk pemahaman. Oke. Enggak.
Bentar, saya share screen ulang. Bentar Bapak Ibu, mohon maaf. Karena hybrid ini. Oke, saya tidak usah slideshow karena ternyata agak sulit juga. Baik, kita akan mulai dengan sosialisasi terkait dengan panduan pelaksanaan DIPA penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini tidak saya jelaskan gitu ya. Slide kedua, Pak, benar kan enggak? Iya, iya. Oke, terkait dengan penelitian dan riset perguruan tinggi, mungkin saya langsung ini aja, langsung skip. Kemudian ini terkait dengan data jumlah penelitian Universitas Dr. Sutomo. Alhamdulillah naik terus gitu ya, bahwa ini terkait juga adanya pendanaan internal dari Universitas Dr. Sutomo. Kita lihat di tahun 2058 itu berarti ada 58 judul, maka tentu target kita di 2025 ini adalah lebih dari 58 dan juga mungkin kalau ini kan secara kuantitas ya, kuantitasnya naik terus, tapi kita juga berusaha untuk terkait dengan kualitasnya gitu ya. Kemudian ini penelitian mandiri masing-masing fakultas. Ini yang paling tinggi kita lihat di sini adalah Fakultas Hukum gitu ya. Fakultas Hukum ini tinggi sekali nih. Baik penelitian maupun penelitian dan penelitian. Kemudian ini terkait dengan luaran. Jadi ini yang saya maksud dengan kualitas. Luaran dari penelitian Universitas Dr. Sutomo ini ada Scopus, kemudian BOS, Garuda, ini berarti kumulasi ya Pak Rita ya. Ini kumulasi sampai dengan 2025, jadi 2024. Jadi ini kumulasi sampai dengan 2024. Jadi nanti di penelitian memang ada dua skema baru yang harapannya itu adalah untuk mendorong Bapak Ibu dosen itu untuk mengurus Java gitu ya. Kami berusaha bagaimana mengintegrasikan penelitian di Pak Unitomo itu bisa juga mendongkrak Java, kenaikan Java. Penelitian, kemudian jumlah penelitian mandiri tadi sudah. Nah ini terkait dengan klasterisasi perguruan tinggi, kita lihat prosentasenya. Di situ paling tinggi adalah publikasi ilmiah. Kemudian dilanjutkan dengan kelembagaan, sumber daya, penelitian, dan pengabdian itu dalam poin yang sama. Kemudian kekayaan intelektual 10%. Jadi dalam klasterisasi perguruan tinggi itu kita lihat bahwa publikasi itu memang yang paling tinggi. Sehingga bagaimana kita baik secara individu maupun secara tim, baik pendanaan dikti, pendanaan Unitomo maupun pendanaan mandiri itu kita optimalkan untuk bisa menaikkan publikasi. Kemudian yang kedua adalah sumber daya terkait dengan jabatan fungsional dosen. Jadi ini terkait antara sumber daya dan publikasi. Beberapa dosen itu terkendala terkait dengan publikasi ketika akan mengajukan kenaikan Java, gitu ya. Terutama yang rektor kepala. Karena yang rektor kepala itu yang eligible banyak sekali, tapi untuk yang periode 1 ini yang mengajukan hanya 1, yaitu Bu Nefret. Padahal yang eligible di Sister itu banyak sekali. Jadi tentu ini terkendalanya kan di syarat khusus. Karena syarat khusus terkait dengan rektor kepala itu adalah minimal Sinta 2 atau Scopus gitu ya. Jadi kalau tidak di Sinta 2 bisa Scopus. Ini yang banyak terkendala dari dosen, sehingga kami berusaha nanti bagaimana mengintegrasikan skema penelitian itu bisa mendorong untuk menghasilkan karya ilmiah sebagai syarat khusus gitu ya. Jadi ini di sumber daya dan publikasi ini sangat terkait gitu ya. Harapannya publikasi itu bisa menjadi pemenuhan persyaratan dari jabatan fungsi fungsional, seperti itu.
Kemudian akreditasi, kalau akreditasi itu oke, itu ada di tingkat prodi kan gitu. Jadi kita ada di jumlah penelitian, pengabdian, publikasi, dan kekayaan intelektual. Nah, pengalaman kita beberapa yang tahun ini gitu ya, di Dikti itu muncul banyak sekali skema-skema baru. Jadi motor Dikti yang dulu adalah MBKM sekarang menjadi Dikti Saintek berdampak, itu berdampak terhadap skema-skema penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Beberapa skema itu mensyaratkan bahwa ketua tim itu mempunyai hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten atau paten sederhana. Sehingga tentu kita harapannya gitu ya, harapannya nanti bagaimana hasil-hasil riset kita yang potensi itu diusahakan untuk bisa mendapatkan paten sederhana minimal. Kalau paten kan terlalu sulit gitu ya, agak sulit kalau paten. Mungkin nanti bagaimana kita untuk penelitian-penelitian tertentu gitu ya, yang bisa menghasilkan paten dalam bentuk mungkin formula atau kalau Bu kita di Uditomo ini yang punya paten itu adalah Prof. Fajar dan Bu Uli. Prof. Fajar dalam bentuk beras hitam, kemudian Bu Uli dalam bentuk mesin pelorot malam. Itulah yang kita pakai terus, baik untuk Kosabangsa, untuk riset-riset sekarang, RIKUP itu ya, riset inovasi kolaborasi unggulan berdampak. Jadi skema-skema yang ada di Dikti itu sekarang banyak yang mensyaratkan paten. Oleh karena itu, bagaimana nanti kita bisa menciptakan penelitian-penelitian yang potensi untuk menghasilkan paten. Tentu mana di antara penelitian-penelitian Bapak Ibu yang potensi untuk menghasilkan paten sederhana nanti bisa kita dampingi. Jadi nanti ini agak beda, mungkin ini juga hasil konsultasi dengan Pak Warek 1. Artinya kita di dalam penelitian itu bukan sekedar luaran tercapai gitu ya, luaran tercapai, tapi bagaimana kita mencapai luaran itu sesuai dengan yang ditargetkan melalui pendampingan. Jadi nanti di dalam penelitian yang sekarang kita ketika mengupload proposal nanti kan ada revisi. Revisi itu wajib diperbaiki gitu ya. Jadi nanti memang ada, artinya kami harapkan Bapak Ibu dosen sebagai pengusul nanti juga berkonsultasi dengan para reviewernya. Harapannya apa? Harapannya agar kita nanti penelitian di Pak Unitomo itu sebagai rintisan untuk penelitian ke Dikti. Artinya ketika di Dikti, penelitian hibah Dikti itu kan harus ada roadmap. Kita kan tidak bisa ujuk-ujuk, misalkan saya meneliti mengenai pembelajaran, artinya media pembelajaran akuntansi forensik. Tidak bisa saya ujuk-ujuk menulis judul itu untuk tujuan hibah Dikti. Kita harus punya roadmap. Harapannya penelitian Bapak Ibu di DIPA ini menjadi salah satu roadmap untuk menuju penelitian Dikti, gitu ya, sehingga kita bisa mengajukan penelitian hibah penelitian Dikti itu dalam jumlah yang lebih banyak tahun nanti 2026, karena 2025 sudah selesai, sehingga harapannya nanti ini semua di Pak Unitomo itu nanti akan ada pengembangan untuk dilanjutkan ke proposal hibah Dikti. Insya Allah nanti akan ada pendampingan, sehingga nanti kita targetnya bahwa pengajuan proposal itu juga meningkat. Artinya kalau kita semakin banyak mendapatkan hibah di Dikti, itu kinerja secara individu itu juga meningkat, kinerja secara institusi juga meningkat, kemudian kinerja secara LPPM juga meningkat. Artinya ketika pendanaan di Dikti itu semakin tinggi, maka tentu ini akan menunjang kinerja penelitian yang sangat bagus. Jadi itu yang kami rencanakan gitu ya. Tapi tentu ini kan semua akan berjalan.
Ini adalah langkah pertama kita dalam membuka untuk proposal penelitian dulu. Jadi nanti memang rencananya kita ada pendampingan. Artinya ketika proposal direvisi, itu memang harus benar-benar direvisi dan dikonsultasikan ke reviewer. Jadi kita sudah mulai artinya melatih untuk membuat proposal yang berkualitas untuk dilanjutkan ke pengajuan dikti. Jadi seperti itu. Nanti seperti itu. Oke, jadi kembali ke sini bahwa memang sumber daya dan publikasi itu sangat terkait erat, gitu ya. Sumber daya itu bukan hanya di klasterisasi perguruan tinggi, di akreditasi, di pemeringkatan perguruan tinggi juga seperti itu. Ini sekarang sebentar lagi kan akuntansi itu adalah member. Ternyata 50% dari dosen tetap harus doktor, 60% dosen tetap itu harus lektor kepala guru besar. Sudah ada kriteria-kriteria seperti itu. Nah, untuk menuju kenaikan Java memerlukan publikasi. Itu yang berusaha bagaimana kita untuk capai itu secara bersama-sama. Oke, yang berikutnya adalah ini lanjut ya, ini penghitungannya. Oke, sekarang kita masuk ke skema DIPA Penelitian Universitas Dr. Sutomo. Jadi ini yang kami rancangkan gitu ya, terkait dengan DIPA penelitian. Ini ada 2 skema baru, tapi secara garis besar kita kelompokkan penelitian DIPA ini ada 2, yaitu pemula dan unggulan. Kalau pemula itu nanti untuk yang AA gitu ya, AA atau belum punya kepangkatan. Harapannya luaran dari penelitian dosen pemula itu nanti bisa digunakan untuk mengajukan kenaikan baik pengangkatan pertama maupun kenaikan dari AA ke lektor. Kemudian untuk yang unggulan kami membuat kelompok 2 yang unggulan. 1 berdampak Sinta 2 dan berdampak Scopus. Iya. Baik, Bapak Ibu yang ada di Zoom, masihkah terdengar secara jelas? Masih, Bro. Masih ya, baik. Baik, saya lanjutkan. Terkait dengan skema DIPA Penelitian Sutomo, yang pertama adalah skema penelitian dosen pemula, Mbak. Bukan dasar. Ya, bukan dasar. Karena kalau dasar itu pasangannya terapan. Kalau pemula pasangannya unggulan, kan seperti itu. Kalau dasar dengan terapan itu kan terkait dengan pengelompokan skema berdasarkan jenis penelitiannya. Jenis penelitian kan ada penelitian fundamental research, applied research, dan pengembangan, kan seperti itu. Kita skemanya pemula dan unggulan. Jadi untuk yang skema pemula itu publikasi di Sinta 346 atau 6543 kalau dari bawah ke atas kan gitu. Ini tentu harapannya adalah nanti luaran dari penelitian dosen pemula itu bisa digunakan sebagai syarat khusus bagi dosen yang mengajukan baik pengangkatan pertama, bagi yang belum punya Java berarti menjadi pengangkatan pertama. Bagi yang sudah punya Java itu bisa digunakan dari AA ke lektor. Makanya di sini kita untuk luarannya itu adalah Sinta 3456. Jadi kita tidak lagi menggunakan luaran dalam bentuk jurnal internasional, gitu ya. Jadi jurnal internasional saja tidak kita pakai sebagai kriteria luaran, tapi kita lebih ke Sinta sesuai dengan persyaratan di kenaikan jabatan akademik. Jadi kita inline dengan
kebijakan pemerintah. Kalau sekarang mensyaratkannya adalah Sinta, maka kita mengikuti Sinta. Kita tidak lagi mensyaratkan untuk jurnal internasional, itu ya. Jadi itu untuk yang penelitian dosen pemula. Untuk luarannya nasional terakreditasi Sinta 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk persyaratan pengusul itu adalah dosen yang belum memiliki jabatan fungsional atau memiliki jabatan fungsional asisten ahli dan belum mendapatkan hibah penelitian dari Kemendikti Saintek sebagai ketua. Maksudnya tahun sekarang ya, existing ya, saat ini. Kemudian kalau anggota itu adalah pengusul berjumlah 3 sampai 5 orang. Kemudian anggota mahasiswa tetap kalau ini seperti tahun sebelumnya. Yang membedakan itu mungkin di skema yang unggulan gitu ya. Kalau saya kira kalau skema yang dosen pemula sama gitu ya. Untuk luarannya satu artikel terakreditasi gitu ya. Itu untuk satu artikel terakreditasi. Kemudian jika penelitian bersedia terakreditasi memiliki satu luaran tambahan berupa monograf akan diberikan data tambahan dari lembaga. Selain itu juga mungkin kalau bisa menghasilkan hak kekayaan intelektual walaupun tidak paten itu mohon didaftarkan karena di Sinta hak kekayaan intelektual itu skornya tinggi. Bapak Ibu semua sekarang hibah dikti itu semua berbasis profil Sinta kita sehingga kita harus mempunyai skor yang tinggi. Yang paling tinggi adalah skema yang barusan di launching. Syaratnya apa? Dosennya adalah minimal Sinta skor itu 1000 dan mempunyai paten atau paten sederhana. Di salah satu-satunya di Unimo Prof Fajar. Sehingga kami kemarin mohon doanya kami survei ke Panjen untuk mengusulkan hibah riset inovasi kolaborasi unggulan berdampak. Itu syaratnya tinggi sekali. Oke, jadi itu untuk yang dosen pemula. Jadi harapannya nanti ketua tim dari dosen pemula itu bisa menggunakan artikel luaran dari Dipa Unitomo itu menjadi syarat khusus. Oke, lanjut. Yang unggulan ini kami membuat 2 skema, yaitu Dipa penelitian unggulan berdampak Sinta 2. Siapa yang memerlukan Sinta 2? Itu adalah dosen-dosen yang mau mengajukan lektor kepala. Jadi silakan Bapak Ibu yang sudah lektor, apalagi yang sudah eligible, itu mengajukan di skema unggulan berdampak Sinta 2. Jadi untuk ketentuannya itu ya publikasi di Sinta 2 di luar jurnal Unitomo karena sesuai dengan persyaratan penilaian terkait dengan kenaikan jawab untuk lektor kepala tidak boleh jurnal internal. Kalau lektor AA boleh, silakan. Lektor AA itu boleh jurnal internal Unitomo, tapi kalau Sinta 2 tidak boleh. Kemudian untuk adalah dosen yang memiliki jabatan akademik minimal lektor yang mendapatkan hibah penelitian dari IPTI. Kemudian untuk anggotanya sama ya, sama anggotanya. Untuk luarannya satu artikel di jurnal Sinta 2. Kemudian bisa monograf gitu ya. Jadi kemarin saya diskusi dengan Pak Warik juga. Pak Warik 1 itu adalah seperti ini.
Nanti untuk luaran itu bukan dibatasi waktu tapi dibatasi target kualitas. Kalau Sinta 2 nanti kita usahakan Sinta 2 dengan ada pendampingan penulisan artikel. Jadi seperti itu. Kami kemarin diskusinya dengan Pak Warek 1. Sehingga artinya kita tidak, harapannya itu bukan waktunya yang harus tercapai, tapi kualitas artikel di Sinta 2-nya yang tercapai. Tapi secara detailnya nanti mungkin bagaimana batasan waktunya itu akan masih kami diskusikan. Tapi harapan kami bahwa Sinta 2 ini menjadi kualitas, menjadi artinya target yang diprioritaskan dibanding batasan waktu, itu maksudnya. Sehingga nanti mungkin kita memang rencananya akan ada tim-tim pendamping dari dosen-dosen untuk bagaimana kita bisa benar-benar Sinta 2 kita itu bisa tercapai. Oke, yang berikutnya itu adalah di terdampak yang DIPA penelitian unggulan terdampak Scopus. Jadi ini khusus untuk yang lektor kepala. Ini adalah khusus skema untuk yang lektor kepala. Syaratnya sama, tidak mendapatkan hibah dari Dikti sebagai ketua. Kemudian anggotanya sama dengan yang di atas. Untuk luarannya adalah sesuai dengan persyaratan pengajuan guru besar, yaitu jurnal internasional bereputasi dengan SJR minimal 0,1. Ini juga nanti insya Allah kita ada pendampingan. Jadi seperti itu rencananya untuk tahun ini seperti itu. Oke, next. Oke, saya kira berikutnya ini mungkin jangka waktu aja. Proposal akan segera kita buka dan nanti ada seminar khusus. Oh sudah dibuka. Skemanya sudah diupdate ya. Skemanya dasar dan unggulan. Oke, nanti kelihatan di proposalnya ya. Baik. Oke, itu untuk penelitian. Mungkin untuk pengabdian nggak cukup. Kalau pengabdian nggak ada yang berbeda ya. Tapi sedikit aja ya. Pengabdian masih sama seperti kemarin. Nah, ini untuk pengabdian masih sama dengan yang 2024 ya Bapak Ibu. Nah, ini oke. Kalau pengabdian mana? Skema. Nah, ini sama dengan tahun pemilu yaitu DIPA pengabdian dasar dan DIPA pengabdian kompetitif. Mungkin untuk pengabdian tidak perlu kita jelaskan ya, karena sama dengan tahun lalu. Mungkin kita tanya jawab aja. Silakan kalau ada yang bertanya dari Bapak Ibu yang di Zoom juga silakan. Iya, silakan Bu. Silakan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin promo, saya Nita dari Victor. Jadi saya ingin menanyakan bahwa penelitian kan baru itu bisa untuk mengikuti di penelitian populer. Nah, karena kami di sini baru, jadi apa boleh dipilih apakah kami bisa ikut di penelitian juga atau tidak? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Mbak. Pak Sisana, Pak Santo. Pak Sabdo ya. Baik, Bu Cinta ya. Bu Cinta, yang pertama bisa ya, karena kita untuk
tadi syarat dosen pemula itu bisa belum punya kepangkatan karena harapannya adalah melalui DIPA ini nanti mempunyai ruangan di Sinta baik 345 itu bisa digunakan sebagai syarat khusus. Kemudian kalau pengabdian, mungkin Pak Santo bisa menjelaskan pengabdian syarat-syarat untuk pengusul pengabdian apakah boleh belum punya kepangkatan ya itu kita. Ya, that's it there. Itu bisa IP itu harus sudah ada orang dan kompetensinya. Rektor ya itu ketua rektor kemudian kalau anggota harus punya. Oke, jadi Bu Cita boleh ya teman-teman Pikas yang belum punya yang mengajukan ya, karena syarat kepangkatan itu menjadi penulis pertama, maka harus jadi ketua tim peneliti kan gitu di dosen pemula. Ketua cukup satu. Oh, cukup satu. Wah, jadi tidak boleh Pak. Jadi pilih salah satu ya, Bu Cita ya, di pengabdian saja atau di penelitian. Ya, Bu Sabrin. Ya. Baik, terima kasih. Ini kabar baik sebenarnya ya. Saya diberi kesempatan untuk melakukan penelitian unggulan. Karena tahun 2022 itu saya sudah stagnan berhenti karena di Pak Unitomo itu bukan itu sudah untuk ekor kepala ya, sehingga saya tidak juga penelitian saat ini ada program baru yaitu unggulan simpatuan ya, dengan pendampingan yang ini merupakan harapan baru bagi saya karena saya sebetulnya nggak mau udah pergi aja sampai pensiun. Jangan Bu. Kalau memang dikasih ST makanya saya sudah apa pensiunkan diri saya siap ya. Nah ini terus terang saya di undangan ini saya nggak akan juga apa kesediaan untuk datang. Kalau tadi ada ingin dia mengusulkan ke sini. Kalau yang disampaikan oleh Pak Sabto nanti salah satu dari ketua saya sebenarnya juga ketua di kesenian masyarakat boleh tidak ikut penelitian di boleh ngomong tapi intinya pengabdian ya, jadi boleh artinya kan kita satu ini kan ada penelitian atau pengabdian kalau pesantren belum ketua di pengabdian di penelitian itu ya bisa karena kita kan ada dua kelompok penelitian dan pengabdian. Kalau sudah dapat pengabdian dikti ya nggak bisa mengajukan pengabdiannya Unitomo. Tapi kalau pengabdian dapat dikti masih boleh di penelitian karena penelitiannya kan nggak dapat itu. Terus ini masa penelitian ini kan dari bulan Juli ya. Ini sangat semua. Ya. Jadi kalau masa mungkin nanti ini ya, karena kita belum detail ya, artinya membahas ini dengan Pak Warek 1. Jadi kita memang sebenarnya prioritasnya itu adalah Sinta 2-nya tercapai. Artinya, tapi kalau terkait dengan penelitian kan harapannya sudah selesai di akhir tahun sudah selesai penelitiannya. Kalau tidak draft artikelnya sudah ada, jadi kita nggak melewati akhir tahun itu sudah ada draft artikelnya sudah ada, jadi penelitiannya ya harus selesai di akhir tahun itu harus sudah selesai. Ya, sampai akhir tahun mungkin untuk yang penelitian tentang yang kayaknya
umur tertentu juga jadi kalau memang itu biasanya kan nggak diambil tahun bulan Agustus atau September sudah Kita kemarin diskusinya dengan Pak Rektor kan kita memprioritaskan adalah di Sinta 2-nya. Jadi yang penting kita nggak melewati akhir tahun gitu loh, Bu Sabri. tapi sudah masuk itu satu kata yang panjang. Kita hitungannya itu submit atau publish. Kalau publish di akhir tahun, saya nggak berani. Artinya submit, tapi kita kan tetap akan monitor sampai publish-nya kapan. Itu kita monitor terus gitu maksudnya. Karena dari sekali beda dengan sosial yang jabatan itu apalagi Sinta 2 sekarang ada peluang untuk Sinta 2 nggak fokus aja bisa tidak tahu sampai belum bebas nggak tahu. Ini tapi kita memang harus ini ya. Kalau Sinta 2 itu memang antrinya panjang, ya kita cari Scopus kan gitu. Nah Scopus itu kan ada ribuan. Kita kan bagaimana kita bisa pandai-pandai untuk menganalisis setiap jurnal itu mana yang potensi untuk kita submit. Ya memang harus telaten gitu kan. Meneliti artinya melakukan apa sih terkait dengan jurnal-jurnal terindeks Scopus itu ya memang harus telaten. Mana sih di antara jurnal-jurnal ini yang potensi untuk kita tidak sampai tahunan, misalkan 6 bulan atau maksimal 1 tahun gitu loh maksudnya. Iya, kalau cepat itu juga saya pernah dijanji cepat itu, coba dari India. Tapi saya curiga ternyata dia berlalu. Saya mengirim suruh transfer. Jangan, ya. Jadi intinya kalau kita jurnal internasional berprestasi itu cek di scopus.com dan Simaku. Tuh ininya apa? Yang harus kita cek benar-benar. Kemudian lihat kan di Simaku itu ada klik web jurnalnya, langsung ke web tersebut. Teliti jurnalnya itu terbitnya seperti apa? Apakah 1 kali terbitan sampai ratusan sampai ini itu kan berarti juga kemungkinan untuk discontinue juga ada potensi untuk di discontinue. Kita memang harus sering-sering ketika mau submit itu satu artinya kita jangan memilih jurnal yang publishnya sampai tahunan. Nah itu kita memang harus sering-sering mengecek gitu ya. Caranya gimana? Kalau saya bisa cari aja skor Sinta dari misalkan saya akuntansi, saya akan cari skor Sinta autor di Sinta yang paling tinggi dari prodi akuntansi. Di situ kan ada di profilnya itu kan ada jurnal artikel-artikel yang terbit di Scopus. Dari sekian jurnal itu, mana yang potensi untuk bisa kita submit? Saya biasanya seperti itu. Daripada kita kan kalau tidak punya referensi sama sekali kan seperti di hutan rimba, kita mau kemana? Nah referensinya adalah autor yang paling tinggi skor Sintanya di prodi kita masing-masing. Oh, berarti potensi di jurnal A, B, C, D, dan sebagainya. Kita target kemana? Oke lah, Q3 aja, yang penting lebih dari 0,1. Yang ketiga yang mana? Di antara yang harus kita teliti satu-satu dari seluruh jurnal itu. Jadi memang kalau Sinta sampai tahunan ya kita harus cari tempat lain untuk submit, gitu ya. Itu bisa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya sama dengan samping dan ibunya baru dapat untuk yang penelitian itu kan sekarang mulai agak untuk jurnal ikuti keluarannya dan kemudian untuk yang
apalagi juga ada tambahan materi. Tapi Pak saya tahun ini Potensi aja, potensi aja itu. dan yang mau saya tanyakan terkait tadi ini konflik teman-teman. Luarannya kan agak itu bergantian tiba-tiba dan apa? Apakah Mbak, kepenelitian, Mbak. Kepenelitian, Mbak. pendanaannya itu agar sesuai dengan luaran pendidikan yang pertama. Yang kedua, saya ingin menanyakan tentang pengabdian masyarakat. Untuk pengabdian masyarakat ini kan saya cukup tertarik dengan pengabdian masyarakat. Apakah pengabdian masyarakat itu harus juga ada kebutuhan untuk minimalnya atau desain industri atau mungkin karena kan apakah itu ada rencananya kan kalau ada menyesuaikan dengan pendanaannya juga karena yang pertama terkait dengan pendanaan untuk didaftarkan di DKI, kemudian yang kedua kalau organ masyarakat itu kan kita memang harus memberikan teknologi itu kepada pihak terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Feli terkait dengan besarnya pendanaan. Memang perlu kita diskusi secara detail ya dengan Pak Wali satu. Tentu kan ini sesuai dengan ketersediaan anggaran di Unitomo kan seperti itu. Kemudian terkait dengan luaran Scopus, karena kalau Scopus kan bidang macam-macam ya, yang udah 10 juta juga ada, dan berarti ya kita harus artinya Bapak Ibu kan bisa memilih. Misalkan kita anggarkan 10 juta ya cari yang 10 juta. Kalau menempuhnya jumlah yang lebih tinggi berarti memang harus ada artinya kontribusi dari autor, dari tim gitu loh. Jadi artinya kan gini, tentu kita dengan keterbatasan anggaran di universitas itu kan sebenarnya janganlah itu menjadi bagian bagi kita untuk mencapai target publikasi, karena target publikasi itu adalah tidak hanya untuk institusi, tapi sebenarnya untuk diri kita sendiri juga. Karena kalau kita Java kita tinggi, itu tunjangannya juga tinggi, kan seperti itu. Jadi sebenarnya ketika penelitian dan pengabdian itu ya, itu marilah kita semuanya pertimbangannya itu bukan hanya bahwa anggaran itu terbatas menjadi kita tidak melakukan gitu ya, tapi lebihlah kita bahwa pertimbangannya adalah untuk diri kita sendiri agar kita maju kan gitu. Karena apa? Dana yang kita dapatkan itu kan akan inline dengan Java yang kita miliki. Jadi jangan sampai kita tidak publikasi hanya karena dana dari universitas terbatas gitu ya, tapi kita memang harus secara ini sendiri, artinya motivasi sendiri gitu ya, motivasi sendiri ya harus kita bersedia untuk mengeluarkan dana. Asal dananya untuk publikasi 10 juta ya sudah kita cari yang 10 juta. Tapi kalau kita dapatnya yang lebih dari 10 juta ya memang kita harus mengeluarkan dana sendiri sebagai dana pendamping kan gitu. Seperti kita di Dikti itu kan juga ada dana pendamping. Seperti itu Bu Fedi. Jadi itu ya yang saya rasakan, artinya ketika kita menjadi guru besar itu tunjangannya bisa naik sekian kali lipat kan seperti itu. Jadi itu ya sebenarnya apa yang kita lakukan publikasi itu ya untuk diri kita sendiri juga, bukan hanya untuk institusi. Kemudian terkait dengan pengabdian, tadi kalau sudah mendapatkan pengabdian kan enggak gitu ya. Apakah paten? Saya kira enggak sampai ke paten untuk ini untuk pengabdian, tapi kita nanti akan memetakan gitu ya, memetakan di antara hasil penelitian maupun pengabdian Bapak Ibu itu mana sih yang potensi untuk dilanjutkan menjadi paten sederhana.
atau paten. Tapi kalau HKI, hak cipta, desain industri itu aja kan murah atau Bu Fedi? Ya. Jadi kalau yang mahal ya nanti akan kita petakan. Karena kan paten itu bukan juga hanya untuk pribadi dosen, tapi untuk institusi. Karena kepemilikan paten itu ada di Unitomo. Ya nanti kita bicarakan kalau sudah potensi untuk paten, siapa yang akan membiayai pengurusan paten? Karena kemarin untuk daftar paten aja itu 3.400.000 untuk daftar saja untuk paten sederhana. Jadi seperti itu, marilah kita saling ini ya bersama-sama bukan menanggung, artinya bersama-sama menjinjing siapa bahasa Indonesia? menanggung kok menanggung. Jadi intinya ya mari kita bersama-sama terkait pendanaan ini gitu loh. Karena semakin lama kayaknya Dikti itu karena kementerinya sekarang kan seorang peneliti. Menterinya sekarang kan seorang peneliti dan artinya mempunyai inovasi, tapi artinya arah-arahnya kita akan ke sana. Jadi perguruan tinggi diarahkan untuk ke sana selama paling tidak 5 tahun ke depan. Kan setiap menteri tentu kita harus tahu stylenya menteri seperti apa. Stylenya kemarin dengan sekarang kan sudah beda. Ya kita harus mengikuti style menterinya seperti kalau penelitinya menterinya peneliti ya kita ya harus ini artinya bersemangat untuk mengikuti menteri karena kebijakannya akan mengarah ke sana. Itu Bu Fedi. Ya, siap, Prof. Ya. Halo, apakah suara tidak terdengar di sana? Di Zoom? Halo, di Zoom? Terdengar kok. Izin mau bertanya terkait penelitian kita ini apakah ada jatah atau fakultas jika ada kira-kira berapa? Terima kasih sama kalau kemarin tidak ada jatah ya ajukan aja lah, jadi nggak ada jatah. Kita kan bukan berbasis kuota tapi berbasis kualitas proposal maksudnya. Oke seperti itu ya Bu. Siapa? Bu? Nurul. Kayak gitu ya Bu. Ya. Mungkin yang di Zoom, apakah ada pertanyaan? Teman-teman yang di Zoom? Kalau skema guru besar nggak ada, Prof. Fajar. Ya, Prof. Nur. Ya, silakan. Prof. Nur, saya ingin bertanya. Iya, silakan. Prof. Ambi. Mungkin yang pertama tentang ini tadi disebutkan di sini sekaligus ada 2 ya, penelitian dan pengabdian. Setiap dosen itu mungkin tadi nggak terdengar saya ya, sudah dijelaskan mungkin tapi kurang kedengaran memang dari kita yang di Zoom. Apakah setiap dosen bisa melakukan membuat proposal penelitian dan pengabdian? Itu satu. Kemudian kalau memang bisa, artinya bisa di penelitian dan pengabdian, berapa proposal yang bisa setiap dosen buat gitu ya? Apakah kalau dia sudah menjadi ketua, berarti sudah tidak bisa lagi menjadi anggota dan sebagainya. Nah, mungkin itu persyaratannya yang ingin saya ketahui. Kemudian yang kedua, mungkin tadi belum dijelaskan tentang pendanaan ya. Berapa sih kalau skim A, skim B, skim C tadi? Mungkin yang dimaksud riset dasar itu tadi riset pemula ya, untuk pemula ya Prof ya? Ya, riset dasar itu ya. Artinya untuk yang misalkan riset yang di atas apa namanya, unggulan itu
itu bisakah Nah, itu riset dasar? Biasanya yang unggulan itu kan juga ada riset dasar, riset terapan, kemudian riset pada pengembangan itu juga sistem ada. Apakah begitu juga? Ataukah yang riset unggulan itu harus terapan semua? Nah, Itu aja pertanyaan saya. informasi yang penelitian. Baik, terima kasih Pak Mami. Jadi tadi untuk kebijakan terkait dengan persyaratan jumlah pengusul itu tetap seperti tahun yang lalu ya, seperti tadi dijelaskan Pak Sabto, yaitu kita punya satu kesempatan, ya Mbak Dira, di penelitian, oh ya, satu penelitian, satu kesempatan di penelitian, satu kesempatan di pengabdian. Jadi terkait dengan kesempatan usulkan itu masih sama seperti tahun kemarin. Kemudian terkait jumlah pendanaan ini memang belum kami koordinasikan dengan Pak Wali satu terkait detailnya seperti apa. Begitu Prof. Mami. Kemudian Jadi untuk penelitian jenis-jenis yang bisa dilakukan itu boleh baik penelitian dasar maupun penelitian terapan. Mungkin kalau punya pengembangan ya silakan. Itu Prof. Mami. ya. Jadi meskipun kita sebagai ketua atau anggota tetap kesempatannya satu gitu ya tiap dosen ya. Iya betul, satu kali. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih. Mungkin silakan Bapak Ibu yang ada di Zoom. Sudah cukup? Apakah sudah cukup? Yang di Zoom sudah nggak ada pertanyaan? Tanya, Prof. Oh iya, silakan. Ya, Bu siapa? Sandra, Oh Prof. iya, Bu Sandra. Iya, Bu Sandra. Teknis pendampingannya pada bimbingan DIPA nanti kayak apa, Prof? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sandra. Jadi kami sudah diskusi dengan Pak Alex itu nanti ditunjuk beberapa dosen dari yang tentu sudah melampaui yang kita dulu dosen yang sudah pernah publikasi di Instagram itu yang fokus nanti kita tunjuk beberapa dosen yang sudah berhasil publikasi di Scopus itu sebagai tim pendamping. Seperti itu Bu Sandra. Kemudian untuk teknis pendampingannya itu kan udah classroom gitu kan. Nanti kita langsung bisa computing gitu ya. Misalkan Bu Sandra akan mendampingi siapa. Seperti itu Bu Sandra. Itu mulai dari awal pembuatan proposal atau kita buat proposal dulu baru ada proposal dulu. Buat proposal dulu. Oh, iya. Nih, matur nuwun, Prof. Iya, iya. Bu Nini. Iya, iya. Di penelitian satu, pengabdian satu. Ya, boleh. Kita kan penelitian sebagai ketua dan anggota. Pokoknya satu penelitian ada di satu judul, di pengabdian ada di satu judul gitu aja. Iya, iya. Ya, satu-satu. Hah? Hah? Kalau selanjutnya Penelitian satu toh. satu ketua, satu anggota di penelitian. Pengabdian juga gitu. Oh ya, pokoknya seperti itu Mbak Lita. Jawabannya bisa. Jadi di penelitian bisa di 2 judul. Satu anggota. Satu anggota. Oh. Ya, enggak boleh ketua. Kemungkinan setiap orang sama ya. Ya. Dosennya jumlahnya banyak. Ya. Jadi luarannya juga banyak. Revisi kalau gitu. Banyak orang kan begitu. Mbak Lita. Halo Prof. Mami, tadi saya ada kesalahan menjelaskan karena kita untuk persyaratan jumlah pengusulan masih seperti tahun yang lalu. Mbak Lita coba jelaskan Mbak Lita. Halo Prof. Mami.
Bapak Ibu yang ada di sini, ini ada penjelasan lanjutan. Saya tadi belum pas untuk menjelaskan terkait dengan jumlah pengusulan karena kita tidak mengubah dari tahun yang belum. Untuk terkait jumlah pengusulan nggih Bapak Ibu, untuk tahun ini sama seperti tahun lalu bahwa di tahun ini setiap orang, satu orang berhak mendapatkan 2 judul di penelitian dengan syarat 1 ketua atau 1 anggota. Begitu juga di pengabdian. Jadi setiap orang punya kesempatan ada di 4 judul. Maka dari itu jumlah pengusul dosen bisa berjumlah 3 sampai 5 orang karena harapannya adalah setiap orang punya sumbangsih ke lembaga untuk poinnya disinta itu semakin banyak juga semakin meningkat gitu nggih. Prof Mami sampun jelas nggih? Bisa dong. Ayo Prof Mami. Ya, Prof bisa, Mami. Tadi kita revisi ya. Jadi intinya kita kan tidak mengubah terkait dengan kebijakan tahun lalu. Jadi 1 dosen bisa ada di 2 judul penelitian dan di 2 judul pengabdian. 1 menjadi ketua, 1 menjadi anggota atau dua-duanya menjadi anggota. Ya, benar. Gitu. Gitu Prof Mami. Oke, makasih. Ya. Oke, silakan. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sudah ya? Baik Bapak Ibu, semuanya baik maupun yang ada di Zoom, alhamdulillah sosialisasi panduan penelitian dan pengabdian di Kami Tomo sudah kita selesaikan. Harapannya kami menunggu proposal dari Bapak Ibu semuanya sehingga bisa meningkatkan jumlah maupun secara meningkatkan penelitian dan pengabdian baik secara kualitas maupun kualitas. Dan juga ini tahun 2025 ini Bapak Ibu akan nanti yang potensi untuk didampingi akan kita dampingi sehingga di tahun 2026 itu bisa mengajukan ke proposal di Bank Dikti. Seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul pasti. Foto, dari mana? Foto. Pak, siapa sini? Balita sini, Balita. Ayo. Tapi berkaitan dengan uang 300 sama. Nanti akan kita bicarakan aja dengan pimpinan. Ayo Bapak Ibu, ayo foto bersama Bapak Ibu. Ayo bersambrin, foto saya bersambrin. Karena kita akan mengaktifkan fotonya ini. Ayo, ayo.